manungsa urip saka ayam-ayam iki. Tatine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu kepada Allah, berpisah kepada Allah. Maksudnya Allah dan Maha Allah yang diciptakan penuh dengan kerahasiaan dan penuh makna dalam kehidupan. Salam untukmu, wahai hamba Allah yang dirahmati. Salam. Semoga kesejahteraan, keberkahan senantiasa menyertai engkau. Amin. Subhanallah. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Segala berjalan atas izin darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga bagian dari saudara seiman engkau, meskipun kita terpisah oleh zaman yang begitu jauh. Subhanallah. Maksudnya Allah. Namun keimanan dan ketauhidan kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang sejak lahir dinamai oleh hibatullah, pemberian karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah Syed bin Adam alaihissalam. Subhanallah. Adam alaihissalam. Aku adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang ditunjuk Adam alaihissalam. untuk meneruskan kerapian dari ayahku, meskipun nama aku tidak tertulis, namun apa yang aku bawa serta tugas yang menyertai perjalanan kehidupanku Subhanallah. adalah bagian dari karunia yang luar biasa yang mengajarkan banyak ilmu-ilmu dalam setiap langkah kehidupanku. Subhanallah. Nah, aku berpesan kepada engkau Aku jaga amanah di zaman
semasa kehidupanku aku telah memohonkan suatu permohonan kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah ciptakan suatu dinding pemisah antara yang nyata lagi yang gaib. Maksudnya Allah. Nah, pada zaman sebelum kehadiranku, iblis, syaitan, jin tidaklah memiliki batasan atas penglihatan manusia, wahai anakku. Maha benar Allah. Yang karenanya syaitan, iblis bisa dengan mudah serta terang-terangan menjerumuskan manusia pada jurang kebinasaan, pada kesesatan, sehingga telah terjadi suatu keburukan yang dialami oleh salah satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, yang juga saudaraku, terjadinya suatu pertumpahan darah, terjadinya suatu kerusakan di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertumpahan darah itu adalah wujud dari keberhasilan setan dan iblis dalam menggoda umat manusia di saat itu. Subhanallah. Dan setelah kehadiranku, setelah Nabiullah Adam alaihissalam berpulang ke rahmatullah, maka aku memohonkan suatu permohonan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan suatu dinding pembatas, sehingga sampai pada zaman engkau saat ini, maka banyak dari umat manusia yang diberikan suatu keterbatasan untuk melihat kerahasiaan dari alam gaib itu sendiri, wahai anakku. Namun kiranya ketika permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu, kiranya hal tersebut tetaplah memiliki celah, wahai anakku, yang meskipun setan dan iblis tidak bisa menggoda umat manusia secara terang-terangan, tetapi mereka masih bisa menggoda umat manusia melalui bisikan, melalui alam mimpi, melalui bisikan lewat hati mereka, wahai anakku. Oleh karenanya aku diutus untuk turun serta menyampaikan pesan. Kiranya engkau yang pada saat ini turut
membimbing saudara-saudara Engkau yang lain pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk janganlah lelah dalam mengingatkan mereka semua bahwasanya apa yang tidak terlihat masih mampu menjadikan suatu bisikan, masih mampu menjadikan suatu bisikan, menjadikan kelengahan dalam diri mereka. Nah, selama perjalanan kehidupanku, aku telah memetik sebagian dari hikmah, sebagian dari buah hikmah dalam kehidupan yang kiranya akan aku titipkan menjadi pesan-pesan untuk engkau, anakku. Aku terima amanah. Semoga dengan pesan-pesan yang demikian semakin menjadikan engkau insan yang lebih waspada dalam mengarungi setiap ujian kehidupan engkau. Yang pertama, janganlah berat terhadap dunia, karena dunia bisa mengingkarimu. Jangan terlalu senang terhadap dunia, karena dunia yang engkau senangi telah mampu mengingkari engkau, anakku. Dan yang kedua, jangan melupakan akar hanya karena ia sering tidak terlihat. Jangan melupakan dari mana asal engkau. Jangan melupakan siapa yang memiliki jasa dalam kehidupan terbesar engkau. Jangan melupakan punggung serta dada yang telah berjuang dalam kehidupan. Jangan melupakan akar, anakku, hanya karena ia sering tidak terlihat. Jangan melupakan jasa dari akar, anakku, hanya karena ia sering tidak terlihat. Jangan melupakan jasa dari kedua orang tua engkau, hanya karena engkau setelah dewasa tidak mampu melihat dan mengingat setiap jasa serta perjuangan dari kedua orang tua engkau. Jangan melupakan akar engkau. Jangan melupakan akar engkau yang selalu berjuang dengan kebajikannya untuk menjadikan engkau tumbuh menjadi manusiawi yang penuh dengan didikan kebajikan. Yang ketiga, pesanku yang ketiga, janganlah mengasihani angin hanya karena ia tidak mampu tergenggam, tapi kasihanilah dirimu sendiri yang tidak mampu tersadar sampai pada akhirnya napas tersebut hilang. Ingatlah, waktu tidak pernah menunggumu, wahai anakku.
waktu ditakdirkan untuk terus berjalan. Waktu adalah wujud dari nikmat kesempatan, wahai anakku, yang masih dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan engkau. Maka jagalah waktu engkau, wahai anakku. Subhanallah. Jagalah waktu engkau, wahai anakku. Subhanallah. Jangan mengasihani angin yang tidak mampu engkau genggam. Subhanallah. Engkau hanya ditugaskan untuk merasakan setiap hela nafasnya, yang menjadikan kembang kempisnya pernapasan di dalam diri engkau itu, wahai anakku. Subhanallah. Yang engkau ditugaskan untuk mengenyangkannya dengan rasa syukur di setiap waktunya, wahai anakku. Subhanallah. Agar engkau tidak lupa akan waktu engkau, wahai anakku. Semakin berjalannya waktu dari zaman ke zaman, pada zaman kenabian dari Nabi Adam alaihissalam, manusia memang diciptakan semakin mundur akan masanya, wahai anakku. Jika zaman kenabian mampu, Nabi Adam alaihissalam hidup dalam ribuan tahun lamanya, hingga nabi-nabi setelahnya dikaruniai sampai ratusan tahun lamanya, hingga sampai pada Nabi engkau dengan hitungan puluhan tahun lamanya. Ingatlah, wahai anakku, zaman akan semakin mundur akan masanya, akan waktunya, wahai anakku. Gunakanlah waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, wahai anakku. Ingatlah pesanku yang keempat, wahai anakku. Daun tidak akan meminta izinmu untuk berganti warna dan jatuh. Ranting juga tidak akan berpamit kepadamu untuk ia menjadikannya patah. Ingatlah, wahai anakku, kesempatan masih Allah hadapkan di dalam kehidupan engkau. Meskipun kerahasiaan dari suatu umur adalah kerahasiaan yang hak baginya Allah semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun engkau ditugaskan untuk senantiasa menebarkan kebajikan pada setiap waktu, menebarkan kebajikan dalam setiap waktu, anakku. Segala kejadian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nyata, terukir lama sejak berjuta-juta masa lamanya. Sejak lamanya sudah Allah tuliskan, wahai anakku. Pesanku yang kelima, hukum dan menghukum adalah suatu hal yang menjadi genggaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dihukum, menjalani hukuman, menerima suatu hukuman adalah takdir dari seorang hamba
yang lalai dari suatu batasan. Subhanallah. Ingatlah wahai anakku. Aku terima. Ingatlah wahai anakku. Aku terima. Aman. Sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan engkau, Subhanallah. yang engkau sadari ataupun yang tidak engkau sadari, sekecil apapun, seberat biji sawi pun, janganlah engkau anggap sesuatu yang remeh, wahai anakku. Seberat biji sawi pun, ia akan meminta suatu pertanggungjawaban. Subhanallah. Dan masa juga akan menjadi saksi dari hukuman bagi mereka yang lalai menjaga akan batasannya. Pesanku yang keenam, Subhanallah. wahai anakku. Pesanku yang keenam, wahai anakku. Subhanallah. Ingatlah wahai anakku. Subhanallah. Samudra tidak pernah takut kehilangan airnya. Allah. Begitupun matahari tidak pernah takut kehilangan sinarnya. Allah. Maka engkau yang diciptakan lebih sempurna dari makhluk-makhluk Allah yang lain, jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa takut akan suatu jodoh ataupun yang dinamakan takdir, wahai anakku. Subhanallah. Sesuatu jodoh dari rezeki engkau, sesuatu jodoh dari keselamatan engkau, sesuatu jodoh yang menjadi akhir juga perpisahan, wahai anakku. Subhanallah. Jangan engkau mencemaskan hal tersebut, wahai anakku. Engkau yang diciptakan dan lebih dimuliakan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Ingatlah akan derajat engkau, wahai anakku. Jangan merendahkan derajat engkau sendiri dengan engkau meletakkan suatu kecemasan di dalam hati engkau sendiri, wahai anakku. Subhanallah. Wahai anakku. Subhanallah. Wahai anakku. Subhanallah. Janganlah mundur, wahai anakku. Subhanallah. Janganlah mundur pada perjuangan engkau yang saat ini engkau perjuangkan, wahai anakku. Subhanallah. Janganlah dilemahkan, wahai anakku. Janganlah dilemahkan, wahai anakku. Allah. Dan pesanku yang ketujuh, wahai anakku. Subhanallah. Allah. Janganlah dikerdilkan oleh pikiran hanya karena engkau ingin menyembah suatu kemenangan. Allah. Ini adalah pesan yang berat, wahai anakku. Subhanallah. Jangan mengkerdilkan pikiran engkau sendiri. Jangan mengkerdilkan akal sehat engkau sendiri, wahai anakku. Allah. Engkau yang berakal, yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan suatu akal, sehingga karenanya engkau dilebihkan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan mengkerdilkan pikiran engkau sendiri, wahai anakku. Subhanallah. Hanya karena engkau ingin menyembah suatu kemenangan.
Jangan menghalalkan segala cara, wahai anakku, Astagfirullah. hanya karena engkau ingin memperoleh suatu kesenangan, wahai anakku. Jangan mengkerdilkan pikiran engkau sendiri, wahai anakku, Subhanallah. hanya karena engkau ingin dijunjung dengan sebuah pujian, wahai anakku. Jangan, Subhanallah. wahai anakku. Jangan engkau rendahkan harkat engkau sendiri, wahai anakku. Jangan engkau rendahkan martabat engkau sendiri, wahai anakku. Subhanallah. Dengan engkau berani mengkerdilkan pikiran atau akal sehat engkau sendiri, wahai anakku. Segala masih bisa diupayakan lewat jalan iman, lewat jalan takwa, wahai anakku. Allah. Jangan engkau terperdaya sehingga engkau mampu mengkerdilkan pemikiran engkau sendiri, wahai anakku. Yang engkau anggap kemenangan hanyalah sementara, wahai anakku. Subhanallah. Yang engkau anggap sebagai ujian hanyalah sementara, wahai anakku. Yang engkau anggap sebagai suatu kedudukan hanyalah sementara, wahai anakku. Namun jangan sampai yang Allah letakkan sebagai kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lain di dalam diri engkau, wahai anakku, Subhanallah. engkau melupakannya, engkau melalaikannya, wahai anakku. Yang di antara dari ketujuh pesan tersebut, wahai anakku, sesungguhnya adalah celah engkau, wahai anakku, Allah. celah dari para setan dan iblis tatkala membisikkan setiap godaan-godaannya untuk menjerumuskan engkau, wahai anakku. Astagfirullah. Berpeganglah terhadap 7 kunci tersebut, wahai anakku. Allah. Semoga di sisa zaman sampai menemui akhir zaman nantinya, engkau sekalian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dunia hingga keselamatan di akhirat, anakku. Inilah pesan yang terhangkum dari perjalananku, wahai anakku, dalam mengemban tugas-tugas yang telah diwariskan oleh ayahku Nabiullah Adam alaihissalam. Semoga kiranya pesan-pesan kebajikan, buah hikmah tersebut mampu menjadikan engkau insan, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya, anakku. Terima kasih, wahai anakku. Sama-sama saudara. Nabi Al-Aziz. Semoga Allah senantiasa dalam penjagaannya kepada engkau sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.